رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak Ibu jamaah Mushola Master Al-Khairi yang dirahmati dan diberkahi Allah, alhamdulillah. Mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu, hadir di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka salah satunya sholat maghrib dan isya berjamaah, termasuk kita niatkan datangnya kita saat ini yaitu hadir di majelis ilmu yang salah satu keutamaan dari majelis ilmu kata Nabi SAW, illa nazalat alaihi sakinah, tidaklah majelis ilmu itu akan menjadikan hati dari orang yang hadir, orang yang datang itu akan diberikan ketenangan. Karena tidaklah yang akhirnya kita cari dalam hidup ini, melainkan yang kita cari adalah ketenangan. Jadi tenang dulu kan. Sedikit curhat, kulo seminggu niku boten saged ten pundi. Pas morong dengan waktu ragu iki budal ta ora. Bismillah. Alhamdulillah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu hadis yang terdapat dalam Kitabul Jami di bab zuhud dan wara' di hadis yang ke-11. Luar biasa. Kerutukan. Diserang jamaah. Berarti bodoh gak tekonan karnavalan iki lek tekan masjid. Katene kula absen niki wae. Cek iki jamaah masdal sing. Alhamdulillah. Jadi di hadis yang ke-11 ini dari Anas radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Yang artinya as-samtu, diam itu hikmatun. Diam itu hikmah. Diam itu pemahaman. Wa qalilun fa'iluhu, akan tetapi sedikit orang yang bisa melakukannya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dalam Asy-Syu'ab dengan sanad yang dhaif. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. As-samtu hikmatun, diam itu adalah hikmah. Apa maknanya? Maksudnya diam ini itu
diam yang mengandung pengertian atau faham tentang hakikat sesuatu. Ya. Jadi terkadang diamnya seseorang itu bentuk bagaimana dia bisa mengerti akan perkara yang dia hadapi pada saat itu. Ya, cuman menengi wong niki beda-beda. Ya, ono sing meneng gara-gara ngerti. Ya, wong lek ngerti gak kan ibu-ibu untuk medeni bahasane. Gak kakan cangkem mungkin. Tapi anjing wong Jawa Timuran. Ya. Jadi diam itu ada karena memang ngerti. Gak gampang tersulut, gak gampang komentar dan lain sebagainya. Tapi juga ada diem karena gak ngerti kan? Iki sing diomong nopo akhirnya menang. Menang yo gak ngerti, yo gak takut kan gitu. Ono meneh sing menang-menang tuh. Nah, tuh itu sing akeh gitu ya. Jadi maknanya dalam hadis ini ya, diam yang terpuji itu bukan sembarang diam. Orang sing menang-menang terus entek beci limo ya. Wah, akeh tunggali lek model ngono wae. Ya. Tapi diam yang terpuji di sini diam yang maknanya dia faham. Dia ngerti, dia tidak gampang terpancing emosi, ada informasi nggak gampang terpancing dan lain sebagainya. Ya, apalagi zaman sekarang ketika informasi itu dengan gampangnya tersebar. Ya, kalau zaman dulu sing iso diedit foto, zaman singen ya. Zaman singen sing iso diedit saiki video sembarang kali. Saiki kula ya malih rada mikir sakniki. Ya, singen mikir, ya tetap mikir maksudnya. Cuman lek saiki ketambahan. Soale saiki wong-wong wis iso bondo ngetik tok iso dadi video. Wes sembarang kali. Ya. Lek wong-wong sing gak tahu belajar koyo ngono. Titik-titik dianggap, oh iki video gak mungkin goro. Soalnya gak ngerti lek model video saiki. Karek ngetik jenengan pengen video latar belakang nopo? Latar ngarep nopo? Kan gitu. Latar mburi, latar ngarep. Omahe model koyo apa? Wong sing koyo apa? Warna kulite apa? Motone model ya apa? Terus dek ningku ngomong apa? Itu semua tinggal ketik, tinggal ngetik tok dadi filme. Ya, jaman biyen paling ya wong siji loro sing iso ngedit gawe gambar, foto, video, saiki kabeh iso. Ya. Cepatnya perkembangan zaman teknologi saat ini itu akhirnya menyebabkan sebagian dari kita tidak bisa ngerim. Ya, lek zamane cilik diajari, sadurunge gak iso ngomong diajari saiki wis pinter ngomong, gak iso mandek ngomong. Dan ngomongnya model sekarang tidak hanya lewat mulut tapi juga lewat bahaya. Ya, maka kita harus hati-hati. Tidak semua informasi itu harus kita sebar. Tidak semua informasi. Ya. Selalu harus kita pikirkan. Yang pertama, ketika kita dapat informasi, iki informasi bener apa? Ora, itu di sini. Ya. Kalau ternyata informasi nggak bener, ya wis gak usah dibagekno maneh, di-share ngalor ngidul ya. Pemenang sing duwe kanca tukang nge-share 10 grup yang sama. Yo
10 di-share hoak kabeh. Ngono ya. Tapi kalau kemudian informasi yang kita dapatkan dari media sosial itu benar, pertanyaan kedua. Ya. Penting apa ora dibagikan lagi kepada orang lain. Lek sekedar gak penting ya gak usah dipakai. Masih kemudian itu informasi yang benar. Ya. Contoh misalnya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kok kemudian syariat yang namanya, mohon maaf, ya, syariat hukuman bagi orang yang berzina itu harus ada saksi ini pinten 4 minimal 4. Pertanyaan nih kemudian, lek misalnya siji, misalnya loro, misalnya telu, kira-kira lek misalnya siji loro telu pripun? Maknanya apa? Islam itu sebenarnya tujuannya menutup aib. Rusaknya kita zaman sekarang, ya, sing tukang zina yo di video dewe, ya kan? Iya. Adanya kasus perzinahan yang seharusnya ditutup tuh, ternyata malah diumbar, ternyata malah dibahas dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Opo malah titik, opo malah ke tambah akeh. Ya. Ora tambah sing istilahnya Joko bareng-bareng cek gak kejadian maneh. Kok tambah video itu dadi contoh. Ya. Makanya kadang misal video tutorial carane bandrek kunci. Ya, jadi gitu ya. Ya. Itu ya kalau disebarkan ke semua orang, ya jelas bisa jadi madorotnya lebih besar daripada manfaat. Sing dadi tukang kunci lho wong piro, kan gitu. Ya. Sing kuncine macet itu lho wong piro. Tapi kabeh akhirnya iso bandrek kun. Akhirnya bandrek-bandrekan kan gitu. Ya bahaya. Ya. Maka ada sisi manfaat dan tidaknya itu juga harus kita pertimbangkan ketika kita mau membagikan satu informasi. Pakai informasi. Pokoknya informasi ini isine mae loro tok nih. Ya, iku akhirnya utek iki sumpek kan gitu ya. Ya, sing kena kasus korupsi, ya kan gitu ya. Kasus penjara, kasus soro dan lain sebagainya. Tidak ada kemudian informasi-informasi positif sehingga raih semangat misalnya gitu. Ya, ini juga kemudian harus kita pertimbangkan. Maka as-samtu hikmatun, ya, diam itu kalau bahasa kita diam itu emas. Ya, soalnya sing biasanya menang iku wong lanang. Ya, tuwakon sing wedok menang kayak gitu. Wong lanang aja nek gak kenal ngomongan sing iki. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, as-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Dan sedikit sekali orang yang bisa menjaga lisannya. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, Luqman Al-Hakim, salah seorang soleh, orang soleh yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran, itu beliau di dalam Al-Quran diabadikan sebagai sosok yang memberikan nasihat kepada anak-anaknya dengan sesuatu yang bermanfaat. Ya. Apalagi kalau pesen-pesene wong tuwek niku biasanya diiling-iling karo anak. Makanya nek sing pesen sing api-api. Ya. Saya beberapa kali kemudian agak miris ketika tanya kemudian anak sampean nang ndi, misalnya kan gitu. Jawabannya pertama ini nopo? Wah, rek dondong gak kena kandhanane. Ngoyo ngono terus. Padahal kula takok posisine ten pun. Lah kok iso malah anake malah didongakno model ngono. Ya Allah, ya akhirnya ya dendeng temenan akhirnya ini. Ben ditakon ane panjenengan pundi?
Tempuh dia anake kok mboten ketinggal misalnya kan. Wis mbok nang omah, misalnya kan ngono kan penak. Ora tambah-tambah, wah arek angel kandhanan, tambah dawa matian ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, Luqmanul Hakim itu sampai kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan dalam Al-Qur'an di surat Luqman ayat 13. Allah kemudian menceritakan wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Allah kemudian mengabadikan bagaimana Luqman yang beliau adalah seorang ayah itu berpesan kepada anak-anaknya. Ya. Jadi pesan orang tua kepada anaknya itu pelajaran mahal. Nasihat orang tua kepada anaknya itu pedoman hidup yang mahal. Ya. Di samping Quran, di samping hadis Nabi, di samping kalam para ulama, ucapan orang tua kepada anaknya itu sesuatu yang mahal. Ya. Maka enggak tahu, misalnya panjenengan masih ingat gak orang tuanya ada pesan apa sama panjenengan? Itu pasti ada satu pesan yang penting yang disampaikan oleh orang tua kepada anak kita. Dan kadang anak kita itu mereka sangat memegang kuat prinsip dari nasihat orang tua. Dan itu biasanya turun-temurun. Le do bahmu biyen tahu pesan. Wah, kayak gitu. Ya. Dan yang biasanya cerita itu ibu. Saya sampai urusan kayak gini. Itu yang paling sering cerita kepada saya ibu saya. Ya. Cerita mbahmu biyen iki wong jujur. Dadi ojo sampai ono keturunan iki dadi wong sing gak jujur. Itu saya pegang betul prinsip. Ya. Wong tuamu biyen wong loman, kayak gitu model. Ya. Ojo sampai ono anak keturunane sing medit apa meneh nang dulur kayak gitu. Ya. Pesan-pesan sederhana yang mungkin ya itu ndak seindah pesan-pesan zaman saiki sing didamel status-status. Pesannya api-api. Tapi ndak bekas sama sekali. Karena beda yang menyampaikan. Kalau yang menyampaikan dari orang tua ke anak, insya Allah masuk. Apalagi kalau pesan yang jenengan sampaikan ke anaknya, itu pesan yang betul-betul panjenengan jaga. Ya. Artinya jangan sampai kemudian ojo tinggal no sholati. Tapi wong tua ini enggak no, yang kedabrus modelnya tadi. Yang kedabrus tadi ini, lu mungkin jenengan harus komitmen dengan apa yang diucapkan. Le sholat 5 waktu ojo tinggal. Jenengan kasih contoh. Ya. Le ya. Le ambil dulur sing rukun. Tapi wong tuane gegirane. Ngopo ngomong ini tapi kenyataan ini beda gitu. Apa ya? Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini kemudian pentingnya bagi kita untuk memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Ya. Dan dalam ayat yang lain misalnya di surat An-Nisa ayat 114. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan cara yang terbaik bagi lisan kita sehingga ucapan kita ini bisa menjadi hikmah, jadi pelajaran, jadi renungan. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima." Yang artinya la khaira fi katsir min najwa. Tidak ada kebaikan kata Allah. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka.
Artinya, obrolan antar sesama manusia itu pada dasarnya tidak ada kebaikan sama sekali illa kecuali man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Kecuali kalau obrolan itu, kalau ucapan bisik-bisik itu dari orang yang menyuruh manusia untuk bersedekah atau ngajak manusia dalam urusan kebaikan, atau obrolan itu dalam rangka perdamaian di antara manusia. Ya. Maka ucapan kita jamaah rahimani wa rahimakumullah, ucapan kita yang sering gelambiar nih, ya, kebanyakan ucapan yang tidak ada manfaatnya, ya, itu harus sering-sering kita istighfari. Ya, lisan yang nantinya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, jadi lisan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, langkah kaki kita, ya, itu semuanya nanti dimintai pertanggungjawaban. Ya, maka dalam urusan lisan ini juga Allah sudah mengingatkan. Ya, urusan saling ngobrol antar sesama manusia itu, ya, lagi-lagi usahakan ngobrol yang ada manfaatnya. Ya, lek atasane rasan-rasan, ya, rasan-rasan tanpa solusi. Wonten apa mboten rasan-rasan sing wonten solusine? Wonten ah? Ngrasani tanggane sing gak melok jamaah. Tapi gak mandeg di kono, ya. Mari dirasani bu iki, pak iki kok durung iso jamaah. Aja mandeg di kono, nek mandeg di kono dadi rasa-rasa. Ya, diterusno. Ya. Diterusnone duduk sing wah jane ngono ae, terusno keliru kan itu ya. Tapi diteruskannya itu bagaimana kira-kira ya apa carane? Sopo sing iso ngejak? Misalnya gitu. Nah, itu kemudian obrolan yang bermanfaat. Atau kemudian obrolan yang sifatnya bagaimana ketika ada saudara atau tetangga kita yang berselisih, kita bahas, kita obrolkan, yuk apa carane cek iso damai. Nah, itu kemudian ucapan ngobrol yang bermanfaat. Ya, maka jamaah rahimani rahimakumullah, ini kemudian hadis yang terakhir di bab zuhud dan warok yang membahas tentang pentingnya bagi kita untuk jaga lisan kita. Jadi urusan lisan ini luar biasa. Ya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk di bab terkait ancaman berakhlak buruk. Di hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatab." Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, jauhilah hasad. Jauhilah hasad. Napa hasad niku? Boleh bingung habis. Hasad, sanes Hasan tonggone dhewe ya. Hasad. Asad, sanes asad ya banyu. Asad ya panasen gitu. Jauhilah hasad. Ya. Apa itu hasad? Maknanya yaitu menginginkan hilangnya kenikmatan dari orang lain. Ono wong liya sing tuku kulkas, awake sing panas. Tonggone tuku kulkas, awake panas. Tonggone tuku mobil, awake panas.
Loro panas kabeh. Ya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, hasad ini tingkatannya lebih tinggi daripada iri. Nek kados ngaten iri tok, iri. Delok kancane duwe mobil iri. Kancane duwe omah iri, kancane duwe sepeda iri. Hasad luwih dhuwur. Contoh, ya. Tanggane wonten sing tumbas mobil. Ya. Iri. Selama ini padahal ya wis tuku mobil ya wis akeh. Ya. Kadang tuku eskavator, tuku beko, barang ya. Kayak putune niku lho. Dulinan sembarang kalau sepur barang dituku. Pesawat-pesawat niku. Sepur-sepuran maksudnya ya. Padahal wis akeh kan gitu. Ono koncone tuku mobil, situk padahal situk. Tapi mobil temenan. Bisa ditumpaki wong 5, 4 ya. Itu kemudian dia iri, dia naikkan jadi hasad sampai pada ucapan muga-muga mobile hilang. Wah, iku jenenge hasad nih. Ya. Ah iya. Ya. Jadi hasad niki mendambakan hilangnya kenikmatan dari orang lain. Ya. Maka penyakit-penyakit hati inilah yang akhirnya bisa menjadikan penyakit fisik. Awalnya dari perasaan, akhirnya jadi penyakit fisik. Makanya ngapunten. Ini tidak tahu penelitian benar apa boten. Ya. Yang lebih sering kena penyakit dalam itu perempuan. Karena soal ngelola hati. Loro hati nang bojone, loro hati nang tanggane, loro hati nang dulure. Ana sing iso ngempet dadi loro. Ana sing diumbar ngamuk-ngamuk dadi loro. Makanya bab yang penting dalam agama kita salah satunya itu tazkiyatun nafs. Membersihkan jiwa atau membersihkan hati. Oh iya. Saya barusan sekitar sepekan yang lalu saya dapat cerita dari salah seorang wali santri. Cerita. Ada saudaranya. Ya. Sebenarnya sehat orangnya. Sehat, Yosik enom. Ya. Semenjak ditinggal wafat suaminya, itu langsung sakit hampir sekitar kurang lebih 3 tahun. Kena kanker otak. Ya. Dari saudaranya sendiri cerita. Ya, jawaban dari dokter, ini tidak ada obatnya. Ya, terapinya, nopo? Terapinya jaga hati, kudu ikhlas, ridho. Takdir Allah itu yang terbaik. Ya. Jadi sampai saya dapat cerita langsung karena kemudian orang yang cerita ini kasihan Ustaz, ibunya ini semenjak ditinggal yang laki-laki itu, ya, kurang bisa jaga emosi, perasaan, jiwa sampai pada jangka waktu 3 tahun itu sampai kemudian kena kanker. Wallahu a'lam. Dokter kemudian yang nyampaikan itu. Saya hanya kemudian menerima informasi itu. Artinya jamaah rahimani rahimakumullah, urusan hasad ini salah satu penyakit yang berbahaya. Bukan hanya buat yang dia hasad, tapi terkadang sampai pada yang dihasad. Makanya kemudian dalam agama kita itu ada yang disebut penyakit ain.
penyakit pandangan jahat. Ya. Makanya kemudian kalau ada orang yang memuji kita, muji anak kita, muji barang-barang kita, ya, jangan lupa diucapkan Masya Allah. Masya Allah, kok ganteng menanak, ya gitu. Karena bisa jadi ada orang yang kemudian dia punya penyakit aib. Dulu arek wayu menanak iku mesno. Ya, pandangan jahat. Akhirnya kemudian anak loro. Ini salah santet itu betul. Ya, tapi memang kemudian ini penyakit yang saat ini beberapa kemudian bisa kita temui. Ya, sing awalnya sehat tadi loro-loron, sing sadurunge gawandeng tadi rusak kabeh dan lain sebagainya. Yang sebelumnya ada kenikmatan kemudian hilang. Ya. Maka kita jaga masing-masing dari kita, antar saudara, antar tetangga, itu jangan sampai ada muncul hasad. Ya, maka nilai apa? Tuku mobil anyar. Tonggone ya dijakmu munyer. Dijakmu mbah tok. Waduh. Dijakmu mbah tok. Ayo Bu, umbahno mobil gue ngece iki sini ya. Mobil anyar selamatan dijak nang pantai kan gitu tonggone ya. Aja lali urunan bensin misalnya kan. Ya. Artinya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setiap dari kenikmatan yang kita miliki itu, ya, kenikmatan yang kita miliki itu, kadang juga harus kita bagikan kebahagiaannya itu kepada orang lain. Makanya kemudian wonten sing jenenge tasyakuran selamatan. Ya, omahanya diundang tonggone. Ya, diundang orang cuma didelok-delokno iki omah iki kamar ini lawaran ora ono panganane ora ono jajane iki ngundang tak pameran itu ya mungkin ya rumah baru dijak tonggone monggo pengajian ten griya kula selamatan nggoni omah anyar ngono dikai panganan sing enak gitu seneng wedhus ya gule sate kan gitu. Jarno mulai diiklan kabeh gak ngurus. Sing kita sing paling enak. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi sampai memberikan permisalan. Ya. Lagi-lagi manusia ini kalau dikasih contoh itu mesti dikon ngekei permisalan. Dan permisalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hasad, dia bisa memakan kebaikan. Ya. Kama ta'kulun naru al-hatamah. Ya. Jadi sampai orang kalau dia punya sifat hasad, itu bisa jadi kebaikan dia akan habis. Tukang sodako, tukang sholat, tukang poso, haji umroh, bolak-balik. Tapi kalau dalam dirinya ada sifat hasad, ya, gak seneng lek ana tanggane sing duwe omah. Ya. Pikir terus sing oleh duwe omah awakmu dhewe, misalnya gitu. Ya. Hasad. Ya. Itu kemudian sifat hasad ini bisa menghancurkan pahala kebaikan yang sebenarnya dia sudah miliki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama ta'kulun naru al-hatab. Permisalannya seperti kayu yang dibakar akhirnya jadi abu. Sanes abu-abu. Abu jantan apa maneh mboten ya. Awu-awu ya. Seperti kalau kayu dibakar akhirnya jadi abu. Akhirnya lekne kayu iso digawe cagake omah. Leke awu iso digawe korah-korah.
Paling banter digawe kora. Artinya apa? Tidak manfaat lagi. Ya. Sifat yang kemudian oleh Nabi SAW dikatakan ya'kulul hasanah. Dia bisa menghapus, bahkan dikatakan tidak menyisakan satu kebaikan pun. Ya. Masyuk api saake opo. Ya. Tapi ketika dia punya sifat hasad, tidak senang dengan apa yang kebahagiaan orang lain dan dia ingin kebahagiaan itu hilang, maka kebaikan yang pernah dia usahakan itu akan habis tak tersisa. Ya. Dan cara bersihkan hasad ini lagi-lagi tidak bisa langsung, butuh dilatih. Ya, lagi-lagi dulu terus ono kiriman sepeda motor anyar. Ya, liwat ngarep omahe. Sopo tuku sepeda anyar? Mulai kan gitu. Mulai. Dinceng tuh aduh. Kok mudun diku bisa gitu. Oh my. Perasaan yo ora kerja duwene titik kok iso tuku sepeda? Paling kredit. Mulai kan gitu. Golek iya gitu. Wis kalau bener wong nek mesti menungso iki. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian pentingnya bagi kita untuk jaga hati kita. Lagi-lagi urusan hati ini enggak gampang. Ya, jangankan jenengan, saya sendiri sama. Ya. Potensi iri masing-masing dari kita sama. Dan iri itu rata-rata kalau satu profesi. Ya. Sing dodol sego goreng ya irine nang dodol sego. Makanya biasanya dodol sego goreng jejer karo dodol sate. Soale beda. Ya. Lah padha-padha dodolane padha. Wah iki. Bahaya iki ya. Potensi untuk iri sangat tinggi. Sing ustad irine ya karo ustad. Jamaah irine karo gitu. Makanya gak ono kemudian ustad gegeran karo jamaah. Lho iya, leres nih. Lek urusan ngoten iki kula pun paham. Ya. Moro-moro terus jadwale ndek kono diganti wong liya, madhep. Gak digawe maneh. Gitu. Lho nggih leres. Ya. Cuman kalau saya sudah mati rasa. Lho nggih leres. Kula kate diganti sapa iso ora ngurus. Ya. Kate pengin di omah tok iso ora apa. Takdir Gusti Allah yang ngono iku. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dalam riwayat yang agak panjang, kurang 5 menit. Ya. Dalam riwayat yang agak panjang ketika Nabi SAW ingatkan kepada kita, al-hasad yakulul hasanah. Sifat hasad, pengen nikmatnya orang lain hilang itu bisa menghapuskan kebaikan. Sing sholat tahajud soro-soro, sing dzikir sampai suwi, maca Quran khatam bolak-balik dan kebaikan yang lainnya bisa hilang gara-gara hasad. Ya, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api itu menghabiskan kayu, akhirnya jadi abu. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un. Dan sedekah itu bisa menghapuskan kesalahan, bisa menghapuskan dosa, sebagaimana air bisa memadamkan api. Maknanya, salah satu terapi untuk hasad iku kudu akeh sedekah. Kenapa? Karena kalau kita terbiasa sedekah itulah yang nantinya akan menumbuhkan sifat kepada kita bahwasannya harta itu harta tidak segala-galanya.
Tapi segala-galanya butuh harta. Guyone wong ngono ya. Ya, kabeh yo butuh duit kan gitu ya. Tapi ketika seseorang itu bersedekah, dia merutinkan sedekah, maka dia akan dilatih untuk meyakini bahwasanya apa yang kita miliki itu pada dasarnya apa yang telah kita sedekah. Sedangkan apa yang saat ini kita miliki di dunia itu pada dasarnya bukan milik kita. Wong pas mati engko dadi warisan lek sing dhewe ya. Lek sing oleh utangan ya ditarik maneh karo sing leasing kredit mang ya. Lek sing kredit ditarik maneh ya. Tapi apa yang ada pada diri kita ketika kita hidup nanti mati itu jadi warisan. Sedangkan apa yang kita sedekahkan itulah nanti yang akan menemani kita di akhir. Maka kalau orang rajin sedekah, seharusnya dia tidak ada rasa hasad atas kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Wis jarno tonggone tuku mobil 5-10 kan gitu. Jarno, mesti bayar pajak ke kudu dhewe. Kene gak melu bayar pajak kan gitu. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, was-shalatu nurul mukmin. Nah, ini menariknya. Nabi kemudian gandengkan ada penyakit hasad menghancurkan kebaikan sebagaimana api melahap membakar kayu. Nabi kemudian sebutkan sedekah. Nabi kemudian sebutkan was-sholatu nurul mukmin. Dan sholat itu cahayanya orang beriman. Karena orang hasad itu lagi-lagi hatinya kok perlu dibersihkan. Salah satu cara membersihkannya sholat. Dan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiyamu junnatun minan nar. Dan puasa itu sebagai perisai benteng seorang mukmin dari api neraka. Maknanya jamaah rahimani. Nabi di samping mengingatkan kita, jangan sampai hasad. Nanti amal ibadah kita habis semua gara-gara hasad. Soro-soro sholat wengi, soro-soro jamaah, soro-soro sedekah hilang kabeh gara-gara hasad. Maka caranya sibukkan dengan banyak bersedekah, sibukkan dengan memperbaiki sholat dan perbanyak berpuasa. Ya, 3 amalan yang cukup berat. Karena penyakitnya berat. Hasad penyakit berat. Maka obatnya juga yang spesial. Ya. Lek atasannya obat-obat 1.000 ramandi. Ya, obat 1.000 ramandi. Ya, kudu obat sing rada cespleng. Sedekah niku obat cespleng. Apa? Soale gak kabeh wong iso. Duit-duit 100.000 sedekah 50.000 saged mboten? Iso. Tapi coba duit-duit 100 juta. Dikon ngetokno 50 juta. Ya mikir dhisik. Lho iya. Padahal podo-podo 100.000 misalnya duit oleh kerja dino iki 100.000. Kon sedekah gembang masjid 50.000 metu no mboten? Metu semen sak ngono tok ya. Iya, tapi kena 100 juta. Dikon ngekekno setengah. Padahal podo-podo setengah. Tapi gara-gara kemudian koyo kok kakean 50 juta gak pantes damel kula niki. Apa? Saken tanggane kan. Pahala kudu dibagi. Mlebu surga dhewe nek bahaya. Ono alasane menungso jenenge menungso modele ngoten ngatos ngoten. Ya. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, itulah kemudian pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi selain dari usaha kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat hasad. Semoga Allah jaga kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita dari sifat hasad.
dan Allah lembutkan hati kita dan jadikan kita dan keluarga serta tetangga kita jadi tetangga yang rukun, yang baik, yang saling membantu, yang akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala Allah berkahi keluarga kita, Allah berkahi seluruh anggota RT, RW, jamaah mushola kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu ta'ala a'lam bissawab. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.